Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Ya, walaupun kita masuknya siang ya, tapi harus tetap Semangat. harus tetap semangat. Ada yang masih ingat hari ini tanggal berapa? 10 November. 10 November? 2021. Iya, 2021. Hari apa hari ini anak-anak? Hari Pahlawan. Iya, jadi kita harus semangat belajarnya hari ini. Salah satu bentuk penghargaan kita terhadap para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, yang berjuang. Nah, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, walaupun siang hari belajar matematika, jadi harus tetap semangat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Baik, kemudian alhamdulillah rapi semua. Kemudian Ibu absen dulu yang hadir hari ini. Silahkan angkat tangan yang Ibu sebutkan namanya. Alda Hadir. hadir. Aulia Saputri, Hadir. Pak Iza hadir. Hanin, Hadir. Husnul Fatimah Hadir. hadir. Monika Nur Amalia Hadir. hadir. Munjiati Nur Azizah Hadir. hadir. Nur Halimatus Sa'diyah Hadir. Nurmiati Hadir. hadir. Reza Damayanti Hadir. ya. Yang terakhir Sylvia Ramadhani Hadir. hadir. Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk mengambil berkah, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman kamilah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar pembelajaran kita. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan dulu pada kalian materi. Ada yang masih ingat materi himpunan? Ada. Apa yang masih diingat dari materi himpunan itu? Materi kelas berapa? Kelas 7 ya, pintar ya. Apa yang dipelajari dari materi himpunan waktu kelas 7 kemarin? Ada yang masih ingat? Tentang pengelompokan. Kemudian apa lagi? Tentang apa lagi? Ayo. Tentang apa lagi? Ya, nanti kita sambil mengingat-ingat kembali ya. Kemudian materi bab 2 kemarin, materi koordinat kartesius. Kemudian materi yang kita pelajari kemarin, materi relasi. Nah, kenapa jadi Ibu mengingatkan materi yang tadi Ibu sebutkan tentang himpunan, kemudian tentang koordinat kartesius, lalu tentang relasi. Nah, ini nanti berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Selain materi yang
telah Ibu sebutkan tadi. Nah, nanti materi ini yang akan kita pelajari sekarang itu banyak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian penerapan atau aplikasinya juga sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya misalnya kalau kalian mempunyai toples misalnya, ya, punya toples kan di rumah? Pasti banyak, lebih dari satu kan? Walaupun toples itu modelnya sama, tapi bentuknya misalnya dari kecil sampai besar, nah itu kan pasti tutup toplesnya itu juga berbeda-beda ya. Jadi satu toples itu dipasangkan dengan tutup yang sesuai. Jadi satu tutup toples itu hanya untuk satu toples misalnya. Kemudian ada lagi penerapan fungsi itu misalnya charger laptop kan tidak bisa dipakaikan untuk laptop yang lain atau charger HP. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa mencontohkan selain itu? Apa misalnya? Sepatu. Betul. Hanya dipakai oleh satu orang. Jadi banyak sekali penerapan materi fungsi yang akan kita pelajari nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita mengetahui apa itu fungsi? Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Nah, ini kan materi tentang fungsi, kemudian di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Bisa kalian baca. Kemudian selanjutnya ada, nah ini tujuan pembelajaran, artinya tujuan yang akan kita capai, yang kita harapkan tercapai setelah mempelajari materi pada hari ini. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT yang dipadukan dengan pendekatan TPEC. TPEC itu teknologi, pedagogik, and content knowledge. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi konsep fungsi dengan membaca teks pada PowerPoint atau PPT dan menyimak tayangan video yang nanti akan Ibu tayangkan tentang fungsi dan dapat menentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dengan benar, menemukan perbedaan fungsi dan bukan fungsi dari suatu relasi dengan benar dan sistematis, penuh rasa tanggung jawab dan disiplin selama proses pembelajaran. Nah, selain itu juga diharapkan peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi dengan benar, bersikap jujur, kemudian bertanggung jawab, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, ya, serta mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, bekerja sama, dan berliterasi dengan baik. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, apa itu fungsi? Ya, apa itu fungsi? Nah, untuk mengetahui apa itu fungsi, kita lihat video berikut ini. Sebentar. Nah, silakan disimak, kemudian didengarkan ya. Dan yang terakhir nanti kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal. Bisa memahami maksud dari fungsi, lalu membedakan antara relasi dan fungsi, lalu memahami istilah domain, kodomain, dan range. Dan yang terakhir nanti kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal terkait konsep fungsi. So, langsung aja kita mulai ke yang pertama ya. Memahami maksud dari fungsi. Oke, apa itu fungsi?
Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan asal kepada tempat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kita kemarin kan sudah belajar tentang relasi. Relasi itu kan yang penting dari himpunan asalnya dihubungkan ke himpunan tujuan. Bedanya sama fungsi, fungsi itu juga menghubungkan dari himpunan asal ke himpunan tujuan. Tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya, setiap anggota pada himpunan asal harus punya pasangan. Satu aja tapi di himpunan tujuannya. Jadi cuma satu ya pasangannya. Ingat tuh. Jadi itu syarat fungsi. Oke. Nah, fungsi ini nama lainnya nanti adalah pemetaan. Oke. Jadi kalau kalian ketemu di soal matematika ada istilah pemetaan, berarti itu yang dimaksud adalah fungsi. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan Pak B ini punya himpunan A dan himpunan B. Katakanlah himpunan A ini asalnya tujuannya nanti ke himpunan. Nah, sebelum masuk ke contoh, Ibu ingin tegaskan lagi tadi apa itu fungsi? Fungsi tadi juga disebut dengan pemetaan ya. Jadi nanti kalau di soal atau di buku-buku lain selain yang ada di hadapan kalian ada kata pemetaan. Nah, itu berarti fungsi. Ya, betul. Nah, apa itu fungsi tadi? Fungsi itu merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tempat satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi kalau tempat satunya itu istilahnya ditegaskan, berarti kalau dia menghubungkan setiap anggota himpunan asal kepada lebih dari satu anggota himpunan tujuan, berarti itu bukan fungsi. Betul. Nah, jadi sampai di sini paham dulu ya pengertian fungsi ya. Alhamdulillah. Nah, kita teruskan untuk contohnya di ya. Misal Pak B ini buatkan relasi-relasinya nih. A1 misalnya ke B2, A2 ke B1, A3 ke B2, A4 ke B4. Apakah relasi ini sudah termasuk fungsi? Kita cek. Syarat pertama kan setiap anggota pada himpunan asal itu harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Kita cek himpunan asalnya ada A1 sudah dihubungkan, A2 sudah dihubungkan, A3 sudah dihubungkan, A4 sudah dihubungkan juga. Berarti semuanya sudah dihubungkan kan? Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, dihubungkannya tepat satu anggota di tujuan. Kita cek lagi nih, A1 dihubungkan ke B2 aja kan? Berarti pas cuma satu aja kan? Lalu A2 dihubungkan ke B1, A2 cuma dihubungkan ke B1, berarti tepat satu tujuan. A3 dihubungkan ke B2, berarti tepat satu tujuan juga kan? Selanjutnya A4 dihubungkan ke B4, tepat satu tujuan juga kan? Berarti ini sudah benar. Ini adalah fungsi karena syarat pertama sama syarat keduanya sudah terpenuhi. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Supaya lebih paham lagi, Pak Beni kasih contoh lagi nih. A1 Pak Beni dihubungkan dengan B1, A2 dihubungkan dengan B3, A3 dihubungkan ke B2 dan B4. Apakah ini fungsi? Kita cek lagi syaratnya ya. Syarat pertama, setiap anggota pada himpunan asal harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Setiap anggota loh ya, berarti semua anggotanya. Kita cek, A1 sudah dihubungkan, A2 sudah dihubungkan, A3 sudah dihubungkan, tapi A4 belum dihubungkan kan? Berarti karena A4 belum dihubungkan, berarti ini bukan fungsi. Itu bisa dipahami ya. Satu contoh lagi, misalkan nih A4 kita hubungkan dengan B4. Apakah ini fungsi? Cek lagi syaratnya. Syarat pertama kan himpunan asalnya harus dihubungkan semua. A1 udah dihubungkan, A2 udah, A3 udah, A4 udah juga kan? Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat keduanya, dia dihubungkannya tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Si A1 dihubungkan ke B1, berarti tepat satu tujuan kan? Lalu A2 dihubungkan ke B3, juga tepat satu tujuan.
A3 dihubungkan ke B2 sama B4. Berarti A3 pasangannya ada dua nih, ada B2 sama B4. Kan harusnya cuma satu aja kan pasangannya. Berarti ini bukan fungsi. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Bisa dipahami Oke, kan? gimana kalau kayak gini? Mbak Beni punya Ya. dua diagram panah, yang kiri sama yang kanan. Menurut kalian, mana yang merupakan relasi, mana yang merupakan fungsi? Kalian pikirkan jawabannya, Pak Beni kasih waktu. Silahkan di pause videonya dulu. Nah, Ibu pause. Kira-kira dari dua ini, yang mana yang relasi, yang mana yang merupakan fungsi? Ayo, Kanan fungsi, ya. kiri relasi. Monica menjawab kanan fungsi. Kanan yang mana nih? Kanan Sebelah sini. Ya, kanan fungsi, itu relasi. kiri relasi. Kenapa jadi yang kanan fungsi? Karena itu apa namanya anggotanya pas ke satu tujuan. Anggotanya pas ke satu tujuan. Anggota dari himpunan apa? Dari himpunan A. Dari himpunan A. Terus yang di kiri tadi relasi. Kenapa jadi relasi bukan Karena fungsi? tidak ada tuh yang A4 ini belum dianukan ke B. Iya, karena A4 itu belum dihubungkan atau dipasangkan ke himpunan B. Yang lain ada yang berbeda jawaban dari Monica tadi? Sebelum kita lihat jawabannya yang di video. Tidak ada, berarti sama ya? Bagian kanan apa tadi? Fungsi, yang kirinya relasi. relasi. Kita lihat. Oke, kalau udah ketemu silakan ketikkan jawaban dulu di kolom komentar, kiri atau kanan. Oke. Sebelum Pak Beni kasih jawabannya. Kayak sekarang kita bahas yang kiri dulu. Yang kiri ini kita cek apakah ini relasi? Jelas dong kan? Relasi kan yang penting dia menghubungkan himpunan asal ke himpunan tujuan. Walaupun cuma satu aja yang terhubung, dia udah relasi. Oke? Jadi yang kiri relasi, yang kanan gimana? Yang kanan juga relasi. Jadi dua-duanya ini relasi. Tapi yang fungsi yang mana? Kita cek. Syarat pertama katanya setiap anggota pada himpunan asal harus dihubungkan. Setiap anggota loh ya. Berarti yang di sebelah kiri ini kan A1 udah dihubungkan, A2 udah, A3 udah, A4 belum dihubungkan. Berarti ini salah ya, dia nggak memenuhi syarat dari fungsi. Dan lagi sebenarnya di A3 ini dia punya dua pasangan, di B2 sama B4. Ini juga udah salah, menyalahi semua aturan fungsi. Oke, jadi yang kiri ini bukan fungsi. Yang kanan apakah dia fungsi? Kita cek. Semua anggota di himpunan asalnya kita cek ya. A1 ada teman, A2 ada teman, A3 ada, A4 ada. Berarti syarat pertama memenuhi. Syarat kedua, dia harus punya satu pasangan di himpunan tujuan. Nah, A1 punya pasangan di B3, cuma B3 aja kan, berarti pas cuma satu pasangan. A2 cuma punya pasangan di B1, A3 pasangannya di B2, dan A4 pasangannya di B1. Mereka semua masing-masing punya tempat satu pasangan aja kan. Berarti yang ini fungsi karena dia memenuhi semua syaratnya. Jadi setiap anggota asalnya dia punya teman dan pasangannya emang cuma satu. Bisa dipahami kan? Lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas istilah domain, dan range. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga istilah ini? Nah, sebelum membahasnya, Pak Beni mau mengajak kalian untuk melihat diagram panah yang di sebelah kanan ini. Oke ya? Nah, coba perhatikan baik-baik diagram panah ini. Di sini ada himpunan A sebagai himpunan asalnya, lalu dihubungkan ke himpunan B sebagai tujuannya. Kalau kalian perhatikan, kan ini dari A ke B. Himpunan A ini karena dia merupakan himpunan asal, ini yang dimaksud dengan domain. Oke, domain itu adalah daerah atau himpunan asalnya. Jadi kalau misalnya ditanya domain dari diagram panah ini, ya kita sebutin himpunan A, yaitu isinya adalah A1, A2, A3, sama A4 gitu. Jadi domainnya itu ya.
Nah, selanjutnya kita akan mengenal istilah kodomain. Kodomain merupakan daerah tujuannya, himpunan tujuan. Berarti tujuannya kan ke si B kan. Nah, nama lainnya nanti adalah daerah kawan. Oke ya. Jadi daerah kawan atau daerah tujuan itu sama aja maksudnya. Jadi kodomain dari diagram panah ini adalah himpunan B dong ya kan. Isinya adalah B1, B2, B3 dan B4. Itu bisa dipahami ya sampai sini. Nah, selanjutnya kita lihat range. Range artinya daerah hasil. Hasil berarti ada di tujuan dong ya kan, nggak mungkin ada di asal. Jadi kita cek daerah tujuannya. Di daerah tujuan ini A1 kan dipasangkan ke B3, A2 dipasangkan ke B1, A3 dipasangkan ke B2, A4 ke B1 lagi. Berarti B4 kan nggak punya pasangan. Nah, yang nggak punya pasangan ini nggak masuk ke dalam range. Jadi daerah hasil itu adalah pasangannya aja. So di sini daerah hasilnya atau range-nya nanti adalah B1, B2 sama B3 aja gitu. Oke ya. Jadi B4 nggak dimasukin karena dia nggak punya pasangan. Kalau B4 punya pasangan, berarti range-nya nanti dimasukin juga B4. Sampai sini bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya adalah contoh soal fungsi. Di antara relasi-relasi berikut, Nah, sebelum ke contoh fungsi, Ibu ulangi lagi tadi. Bisa ya membedakan yang mana relasi, tadi yang mana fungsi dari suatu diagram. Kalau di sini diagram panah tadi yang dicontohkan. Jadi harus ingat syarat-syarat fungsi itu apa saja. Kalau relasi tadi kan walaupun anggotanya misalnya ada 4, satu saja yang berpasangan itu sudah termasuk relasi, betul. Tapi kalau fungsi, nah syaratnya tadi setiap anggota dari himpunan asal atau tadi apa disebutnya? Domain. Nah, itu harus memiliki pasangan atau kawan di daerah kawan atau kodomain. Kemudian dipasangkannya itu dengan tepat satu saja. Ya, jadi harus ingat itu apa bedanya relasi dan fungsi. Jadi kalau fungsi itu sudah pasti relasi, tapi kalau relasi belum tentu fungsi. Kita teruskan ke contoh soalnya, perhatikan. Fungsi. Di sebelah kiri ada diagram Cartesius, di tengah ada diagram panah, di sebelah kanan ada HPB atau himpunan pasangan berurutan. Kita mulai dari yang paling kiri, yaitu diagram Cartesius. Di diagram Cartesius, sumbu X itu merupakan daerah asal, sedangkan sumbu Y merupakan daerah tujuan ya. Jadi kita cek dulu syarat fungsi. Kan semua anggota di daerah asal harus punya pasangan, tapi satu aja di himpunan tujuannya. Sekarang kita cek di himpunan asal, berarti kan mulai dari satu ada pasangannya dong ya kan, tapi dia pasangannya ada 2, berarti ini udah menyalahi aturan fungsi kan sebenarnya. Ini aja udah pasti salah nih, ini bukan fungsi. Lalu anggota lain misalnya 2 malah nggak ada pasangannya, berarti ini jelas bukan fungsi. Bisa dipahami ya. Lanjut ke tengah, di sini ada diagram panah. Kita cek nih, himpunan asalnya kan si A. Nah, di A ini ada A1 sampai A4. A1 ada teman, A2 ada, A3 ada, A4 ada. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat kedua, pasangannya harus satu aja. Si A pasangannya cuma di B3, berarti udah benar. A2 pasangannya cuma di B1, udah benar. A3 pasangannya di B2, udah benar. A4 pasangannya di B1 aja, berarti udah benar juga kan? Sehingga yang ini merupakan fungsi. Ya, bisa dipahami kan? Lanjut lagi, himpunan pasangan berurutan yang atas dulu. Kalau mau ngecek himpunan pasangan berurutan, ini jauh lebih gampang apakah dia fungsi atau enggak. Kita cek aja daerah asalnya. Kalau daerah asalnya ada yang sama, berarti dia bukan fungsi. Kita cek ya. Ini kan daerah asal itu daerah yang disebutin pertama kali, atau bilangan yang disebutin pertama kali. Jadi di sini yang disebutin pertama kali berarti si A
si B, sama si C. A, B, C beda semua kan? Berarti ini udah pasti fungsi. Oke ya, bisa dipahami kan? Selanjutnya HPB yang kedua nih yang di bawah. Di sini daerah asalnya ada A, ada A lagi, baru C. Karena daerah asalnya ada yang sama, ini pasti bukan fungsi. Gampang kan ya? Bisa dipahami kan? Oke, lanjut lagi. Nah, soal kayak gini tuh sebenarnya lumayan, ini pasti bukan fungsi. Gampang kan ya? Bisa dipahami. Jadi ini beberapa contoh membedakan fungsi dan bukan fungsi, tapi dalam bentuk yang bermacam-macam. Yang pertama kan dalam bentuk ini diagram kartesius. Nah, jadi kalau pada diagram kartesius itu yang di sumbu yang mendatar sumbu X itu untuk daerah domain atau daerah asal. Jadi harus diingat. Kemudian yang tegak itu adalah daerah kawan atau kodomain. Jadi kalau dilihat di sana daerah asalnya saja sudah ada yang dua pasangannya atau kawannya, berarti kan itu bukan fungsi tadi. Kemudian kalau yang bentuk kedua ini tadi sudah lebih sudah lebih mudah dimengerti kalau dalam bentuk diagram panah. Kemudian yang ketiga tadi himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi pada himpunan pasangan berurutan ini yang disebutkan di awal atau yang dituliskan di depan itu adalah daerah asal atau anggota domain. Jadi A, kemudian B dan C, mohon maaf, ini merupakan domain atau daerah asal, anggota dari daerah asal. Nah, kalau kita lihat A, B, C itu kan tidak ada yang sama, tadi sudah dijelaskan di video. Nah, otomatis berarti ini merupakan fungsi. Kalau yang di bawah anggota dari domainnya ada yang sama, A berkawan dengan 1, lalu A berkawan dengan 2. Nah, maka ini bukan fungsi. Jadi bisa dipahami ya contoh fungsi dan bukan fungsi dari berbagai bentuk soalnya nanti ya. Nah, kita teruskan sedikit lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, soal kayak gini tuh sebenarnya lumayan sering muncul di soal-soal tentang fungsi. Jadi kalian dikasih gambar grafik gitu, terus diminta menentukan manakah yang merupakan fungsi. Oke ya. Nah, di sini Pak Bini akan bahas. Di sebelah kiri ada grafik, sebelah kanan juga ada grafik. Kira-kira mana yang fungsi? Kita cek yang sebelah kiri dulu ya. Ingat, fungsi itu memetakan semua anggota daerah asal kepada tepat satu aja di tujuan. Kita misal contoh aja ya, Pak Beni ambil daerah asalnya titik yang ini. Fungsi, ya. Nah, pasangannya kan cuma di sini doang kan. Lalu kalau misalnya daerah asalnya di sini, pasangannya cuma di sini aja kan. Nah, kalau kalian ambil titik manapun daerah asalnya, pasangannya pasti cuma satu aja. Misal titiknya yang ini, pasangannya kan pasti yang di sini kan, nggak ada pasangan lain lagi kan. Nah, ini berarti disebut dengan fungsi gitu. Bisa dipahami kan? Selanjutnya coba kita lihat grafik yang kedua. Misal Pak Beni ambil titik yang ini deh. Titik ini pasangannya nanti kan berarti di sini satu, tapi di bawah juga bisa kan di sini satu. Jadi untuk satu titik ini aja pasangannya ada dua. Ingat, kalau fungsi pasangannya nggak boleh dua. Jadi fungsi itu pasangannya wajib cuma satu aja. Oke, berarti yang ini bukan fungsi. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir. Tentukanlah domain, kodomain, dan range dari pemetaan berikut. Ingat tadi di awal video Pak Beni udah sebutkan bahwa pemetaan itu adalah nama lain dari fungsi. Oke ya. Di sebelah kiri ada diagram Kartesius, di sebelah kanan ada HPB. Kita mulai dari Kartesius dulu. Nah, yang ditanya sekarang domain. Domain, Pak Beni singkat D besar aja ya. Ingat, kalau di diagram Kartesius, domain itu berarti kan yang ada di sumbu X. Berarti kita cek nih, yang ada di sumbu X pertama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke,
Sampai sini domainnya udah selesai. Lanjut kodomain. Kodomain berarti kan daerah tujuan atau daerah kawan. Daerah tujuan atau daerah kawan pada diagram Kartesius berarti yang ada di sumbu Y. Yang ada di sumbu Y itu ya 1, 2, 3, 4, 5 juga kan. Berarti nanti kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini bisa dipahami? Lanjut lagi, Bisa. sekarang yang ditanya range-nya. Bisa ya. Range Karena cukup jelas. itu kan berarti daerah hasil. Kita cek aja daerah hasilnya. Yang pertama di sini dong ya kan, 2 berarti. Lalu yang ini 5. Lalu yang ini 4. Lalu yang ini 2. Sama semua ya, ini 2, terus ini 2 lagi. Berarti range-nya 2, 5, 4. Kalau kita susun dari yang paling kecil, berarti daerah hasilnya nanti adalah 2, 4, dan 5. Kayak Kalau yang gitu. sama tidak usah Udah selesai. ditulis lagi. Lanjut ke Satu. sebelahnya, himpunan pasangan berurutan. Ingat domain selalu yang disebutin pertama kali ya. Nah, yang disebutin pertama kali kan A, B, dan C. Berarti domainnya A, B, C. Lalu kodomainnya. Kodomainnya ya tujuannya 1, 2, 3. Ya udah 1, 2, 3. Lalu range-nya. Karena semua anggota di kodomain itu merupakan pasangan dari domainnya, maka range-nya sama dengan kodomain. Jadi kan 1, 2, 3 itu punya pasangan semua kan. Jadi ini juga disebut range-nya. So range-nya 1, 2, 3 juga. Oke ya. Semoga kalian bisa memahami ini dengan mudah. Amin. Oke, itulah video. Nah, semoga kalian bisa memahami apa video tadi dengan mudah katanya ya. Insya Allah apa mudah dipahami ya, karena penjelasannya cukup jelas beserta contoh-contohnya. Ada yang ditanyakan dulu setelah mempelajari materi dari video tadi? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya. Nah, sekarang kita teruskan untuk lebih memahami lagi tentang materi fungsi. Ibu bagi kalian menjadi kelompok ya. Ya, kalian bekerja atau berdiskusi kelompok sebentar. Nah, kelompoknya sudah ibu bagi. Nah, bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Nah, ini sudah ya. Nah, silahkan kalian bergabung sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan. Silahkan. Yang pertama itu kelompok 1 atau kelompok pink. Kenapa jadi kelompok pink? Karena nanti kan kita menggunakan ini. Ya, sambil bergabung. Ya. Yang pertama kelompok 1 atau kelompok pink, kemudian yang kedua kelompok biru, dan yang ketiga kelompok kuning. Yang satu di belakang atau bisa di depan sini? Yang satu bisa di depan atau gitu aja. Nah, yang pertama kelompok 1 yang pink. Nur Halimatus Sa'diyah, Aulia Saputri, Faizah. Silakan dipasang topi nomornya atau mahkota nomornya sesuai dengan nomor yang
kalian, karena kan tadi di tujuan pembelajaran sudah Ibu jelaskan bahwa kita belajar menggunakan model pembelajaran NHT, Number Head Together. Artinya setiap kepala atau setiap dari kalian itu diberikan atau memiliki nomor masing-masing pada setiap kelompok. Nah, nanti kalian berdiskusi. Nanti Ibu berikan LKPD. Dalam LKPD itu ada soalnya sebanyak dari nomor yang kalian miliki dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 4 soal. Jadi masing-masing nanti bukannya masing-masing ya, kalau berdiskusinya itu menjawabnya bersama-sama. Jadi semua anggota dalam kelompok itu harus mengetahui jawaban nomor 1 sampai nomor 4. Nanti kan soalnya ada 4 soal. Ya, jadi semua soal itu dijawab bersama-sama, harus diketahui bersama-sama, harus dipahami bersama-sama. Nanti setelah kalian selesai menjawab soal secara diskusi atau berkelompok, nah baru nanti Ibu panggil atau Ibu sebutkan nomor. Kemudian nomor yang Ibu sebutkan itu maju ke depan. Nah, untuk apa maju ke depan? Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nanti nomor yang Ibu sebutkan, misalnya nomor 1, nah itu bertanggung jawab nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dari kelompok kuning misalnya nomor 1 maju, dari kelompok pink nomor 1 maju, dari kelompok biru nomor 1 juga maju. Nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Nah sekarang Ibu bagikan, kalau buku paketnya sudah ada ya. Nah ini materi ajarnya. Ya. Majunya misalnya sama nomor 2 tuh. Keduanya Iya, ketiga kelompoknya yang nomor 2 itu maju ke depan. Tidak apa-apa ya. Nah ini ada 4 orang, 4 LKPD. Ini Ibu bagikan masing-masing LKPD 1. Masing-masing LKPD untuk 1 orang. Dijawab soalnya, dijawabnya bersama-sama. Nanti yang dikumpulkan ke Ibu 1 saja ya. Jadi yang 3-nya atau yang selanjutnya itu untuk kalian belajar di rumah nanti. Jadi yang dikumpulkan ke Ibu nanti hanya 1. Ya. Silahkan kalian tulis nama, kemudian kelompoknya. Ya, apalagi yang untuk dikumpulkan nanti jangan lupa nama kelompok, kemudian nama anggotanya. Setelah itu baca petunjuk LKPD-nya, apa yang harus dilakukan. Kemudian kerjakan soalnya secara bersama-sama masing-masing kelompok kalian. Waktunya 10 menit kira-kira selesai? Insya Allah. Soalnya mudah kok. Apalagi kalau dikerjakan secara bersama-sama. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kalau ada yang mungkin belum paham atau kurang ini, silakan. Jadi mana? Ada di sudah Ibu siapkan itu lembar jawabannya. Iya. Tadi menjawabnya bersama-sama, tapi yang dikumpulkan hanya 1. Ya, sip. Paham ya? Silakan dikerjakan. Jangan dilepas ya itunya. Topi nomornya. Bukan topi, apa yang namanya? Mahkota penomoran ya. Silakan dikerjakan.
sudah itu ibu berikan kolomnya untuk menjawab atau ininya lembarnya. Jadi misalnya untuk yang dapat nomor 1 itu jangan hanya menjawab nomor 1 ya, tapi juga harus tahu jawaban nomor 2, 3, dan 4. Tapi nanti bertanggung jawab untuk mempresentasikan atau menjelaskan jawabannya nanti pada saat presentasi. Di bagian belakang LKPD juga itu ada ibu lampirkan penilaian. Jadi nanti sambil kalian berdiskusi, sambil kalian mengerjakan soal, ibu nilai keterampilan kalian, kemudian sikap kalian pada saat berdiskusi. Jadi harus aktif, harus mengerjakan, jangan hanya berdiam saja ya, jangan temannya saja ya mengerjakan ya, harus tahu semuanya, harus bisa menjawab semuanya, walaupun tadi hanya dapat 1 nomor ya. Menjawabnya harus teliti, jangan terburu-buru. Kira-kira 10 menit cukup ya? Cukup. Bagus. Nama kelompok, kemudian nama anggotanya jangan lupa tadi. Untuk yang dikumpulkan ke ibu, yang 1 LKPD, jangan lupa. Kalau ada yang ditanyakan boleh sambil topinya kekecilan ya, jadi jatuh. Kehalusan. Nggak usah terburu-buru ya menjawabnya. Masih ini waktunya masih ada. Masih banyak. Ini kelompok biru, berarti kelompok 2. Kelompok 2 Monica, Mujiyati, Alda dan Besok. Ada yang sudah menjawab nomor 4 ini. Yang jangan 1, 2, 3 belum. Tapi tidak apa-apa. Yang menurut kalian yang mudah dikerjakan boleh. Masih tetap semangat ya?
otaknya itu. Yang penting dijawab dan nanti bisa mempresentasikan. Jadi semuanya harus tahu jawabannya ya. Walaupun misalnya satu orang mencari jawaban nomor satu orang mencari jawaban nomor 2, 3, dan 4, tapi nanti diberitahukan ke temannya, oh ini jawaban nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 ya. Jadi harus tahu semuanya. Kuning, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Atau ada yang sudah selesai? Belum. 2 menit lagi? Atau 3 menit lagi? Tadi ibu dengar ada yang sudah nomor 4 ini jawabnya. Sudah? Belum. Masih banyak? Lumayan. Lumayan. Dikit lagi.
Sebentar lagi ya kita dah ya. Dah dari nomor 1 sampai 4. Dah. Nah kalau sudah, sekarang kita menjawab soalnya tadi yang telah kalian diskusikan. Nah, Ibu mulai. Udah siap ya? Udah siap masing-masing ini? Masing-masing nomornya? Orang-orangnya sudah siap? Udah. Nomor berapa ya? Ya kita sesuai ini saja ya. Nomor 1. Silakan yang mendapatkan nomor 1 maju ke depan, kemudian presentasikan atau tuliskan jawabannya. Nomor 1. Nanti kita lihat sama-sama benar atau salah atau ada yang keliru. Dari kelompok mana dulu? Boleh. Silakan. Nomor 1. Ya, tulis. Lihat jawabannya dari kelompok kalian. Ini spidolnya cuma 1. Yang lain perhatikan ya. Yang biru berarti dari kelompok 2 ya, Monica Nur Amalia. Yang lain perhatikan. Yang nomor 2 siap-siap. Kita sesuai urusannya saja. Atau ini ya supaya apa? Waktunya lebih cepat. Ini kan tadi kelompok berapa? Kelompok biru, kelompok 2 ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3 itu membacakan apakah sama atau berbeda ya. Supaya apa? Nanti kita ke nomor 2 lagi. Jadi nanti salah satu saja yang menuliskan ke depan, salah satu dari kelompok, kemudian kelompok yang lainnya itu melihat jawaban kelompok temannya tadi apakah sama atau berbeda. Nah silakan boleh dibacakan dari kelompok berapa, kemudian jawabannya apa. Saya dari kelompok biru. Yang A bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang berpasangan dengan lebih dari 1 di himpunan B. Ya, Sedangkan kemudian yang B fungsi karena setiap anggota himpunan A berpasangan dengan 1 anggota himpunan B. nah itu jawaban dari kawan kalian kelompok biru atau kelompok 2. Bagaimana dengan jawaban kelompok pink? Coba dibacakan saja. Yang A. Yang A bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang berpasangan ada lebih dari 1 di himpunan B. Ya. Yang B merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A berpasangan
di himpunan B atau tujuan. Atau di tujuan. Kemudian yang kuning, silakan dibacakan. Kalau mungkin ada yang berbeda. Yang A bukan fungsi karena Ya. ada anggota himpunan A dengan lebih dari satu himpunan. Yang B fungsi karena setiap anggota himpunan A berpasangan dengan satu anggota himpunan B. Bukan fungsi, tadi alasannya karena apa? Karena ada pasangan himpunan A lebih dari satu himpunan. Maksudnya lebih dari satu himpunan itu apanya? Apanya yang lebih dari satu himpunan? Ya, bukan fungsi karena ada anggota himpunan A tadi yang apa tadi? Yang berhubungan atau apa? Yang karena ada anggota himpunan A yang karena ada anggota himpunan A yang lebih dari satu himpunan B. Bagaimana jawaban untuk kelompok kuning atau kelompok 3? Yang A-nya. Kalau yang B-nya tadi Ibu dengar sudah apa? Sama. Yang A-nya kurang tepat ya. Ya, bukan fungsi karena apa tadi ada anggota dari himpunan A yang berpasangan dengan lebih dari satu anggota himpunan B. Jadi untuk kelompok biru dan pink itu betul. Ya, teman-teman. Kelompok apa kuning juga betul. Cuma disempurnakan tadi ya. Walaupun ini sedikit ya, ada keliru sedikit. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat semula untuk apa? Yang nomor 1. Masih tetap semangat? Masih, tapi harus semangat juga menjawabnya ya. Kita teruskan. Nomor 2. Ayo. Yang kepalanya nomor 2. Oh, ini duluan. Silakan. Semangat ya. Tadi yang kuning, yang kuning ya. Kemudian ini yang gantian yang biru yang apa menulis, juga menulis. Kawan-kawan yang lain perhatikan. Yang nomor 2 apa soalnya pintar? Nomor 2 soalnya apa? Oh iya, menentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah. Oh ini Bu Yakin bisa semuanya. Berarti nanti gantian yang untuk kelompok 3, nomor 3 yang belum kelompok apa? Pink ya? Yang maju ini supaya semua kelompoknya itu menulis. Ya, menulis walaupun perwakilan 1. Nanti nomor 4-nya boleh siapa yang duluan? Ya? Jawabannya tadi tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah. Yang A, yang pertama domainnya adalah A, B, C, dan D. Kemudian kodomain 1, 3, 5, 7, dan range-nya 3,5,3. Yeay. Sebentar. Kelompok yang lainnya? Sama. Ada yang beda? Sama. Anggotanya sama. Terus cara penulisannya? Sama. Beda. Apa bedanya? Iya, kenapa? Harusnya? Ya, dituliskan ya, Bu. Karena berbeda. Di sampingnya.
Ya di sampingnya bentar. Biar yang itu. Nah. Ada yang masih ingat itu kurungnya apa namanya? Ya, kurung yang itu dari kelompok biru tadi dengan kelompok kuning katanya beda. Bedanya di kurungnya itu. Kalau yang itu kurung apa namanya? Kurung kurawal. Yang pink bagaimana? Sama dengan yang mana? Sama dengan yang Kuning. Iya. Jawabannya betul semuanya. Untuk nomor 2. Cuma tadi yang kelompok biru sempurnakan lagi penulisan kurungnya ya, karena kalau himpunan itu harus dengan kurung kurawal. Betul. Silahkan duduk. Terus lagi kelompok nomor 3. Silakan. Tadi ini kita yang pink lagi. Banyak ya? Boleh ya, jelas tadi lah, ini dihapus yang nomor 2. Jadi yang kurang tepat jawabannya itu dibenarkan. Iya. Nah, kalau yang nomor 3 ini harus dipikirkan ya, karena apa, soalnya itu disuruhnya menentukan yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi dari pernyataan tuh ya. Yang pertama, relasi berat badan siswa. Kelompok kuning dan biru sambil diperhatikan apakah jawaban kawan dari kelompok pink itu sudah benar atau mungkin ada yang keliru nanti ya.
Iya, kita lihat jawaban dari kelompok pink. Disuruh menentukan apa fungsi atau bukan ya. Yang pertama, relasi berat badan siswa. Nah, ini kata teman kalian yang kelompok pink itu bukan fungsi karena ada siswa yang memiliki berat badan yang sama. Betul? Ya, jadi apa anggap saja dalam satu kelas kalian ya yang ada berapa orang siswa, itu pasti ada siswa yang memiliki berat badan yang sama. Kalau ada yang memiliki berat badan yang sama, otomatis itu bukan fungsi. Kemudian berarti yang A betul. Kemudian yang B, relasi ibu dari. Nah, itu maksudnya ini sampai sini ya, relasi ibu dari. Maksudnya ibu kandung. Itu merupakan fungsi katanya karena satu anak hanya memiliki satu ibu kandung, atau satu ibu itu hanya memiliki satu anak yang kalau kita gambarkan di himpunan ya. Jadi tidak mungkin kan satu ibu kandung memiliki dua anak, kecuali memang kakak beradik ya. Tapi dalam hal ini misalnya dalam satu kelas ya. Nah, kemudian yang C, relasi warna kesukaan. Nah, kalau ini sudah pasti bukan fungsi ya, karena pasti ada beberapa orang yang memiliki warna kesukaan yang sama. Bagaimana kelompok biru dan kuning? Sama. Iya, berarti jawabannya ketiga-tiganya benar. Alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat semula. Jadi untuk yang nomor 3 itu benar semua ya. Nah, kemudian yang nomor 4. Silakan. Nomor 4 banyak ya? Ininya. Oh, kalaunya banyak diinikan saja, disebutkan saja. Tapi tetap maju. Tetap maju. Kelompok biru, kemudian kelompok kuning, kemudian kelompok pink. Ibu langsung inikan saja, tanyakan saja yang untuk nomor 4. Pertanyaannya, apakah relasi berikut merupakan fungsi? Perhatikan gambar keypad handphone ya. Ini keypad handphone jadul. Ya. Nah, perhatikan angka 2 sampai 9. Kemudian pada setiap angka terdapat huruf di sampingnya. Buatlah gambar pemetaan yang memetakan angka ke huruf, kemudian huruf ke angka. Nah, Ibu langsung saja tanyakan, manakah dari dua pemetaan itu yang merupakan fungsi? Jelaskan. Yang kuning. Yang merupakan fungsi yang mana? Berarti yang merupakan fungsi menurut kelompok kuning itu adalah yang B, yaitu pemetaan dari huruf ke angka. Bagaimana untuk kelompok biru dan pink? Sama. Nah, jadi apa bisa kita simpulkan untuk jawaban yang nomor 4? Yang merupakan pemetaan atau fungsi tadi adalah yang B, yaitu pemetaan dari huruf ke angka. Nanti Ibu lihat jawabannya apakah di sana tulisannya benar atau salah. Kita berikan tepuk tangan dulu. Untuk semuanya silakan duduk. Nah, jadi 4 soal sudah dijawab. Kemudian tadi sudah diketahui ada yang sempurna, ada yang benar jawabannya, kemudian ada yang keliru sedikit. Nah, di sini Ibu lihat yang tidak ada kekeliruan dalam menjawab soal
nomor 1 sampai nomor 4 tadi adalah kelompok pink, ya. Jadi ya kita menang kelompok pink. Yeay. Ya, jadi karena kelompok pink itu jawabannya benar semuanya. Kalau kelompok kuning dan hijau dan biru tadi kan ada sedikit, walaupun jawabannya benar tapi ada sedikit yang harus diperbaiki. Nah, kelompok pink karena semuanya benar maka ibu beri ya hadiah sedikit. Ya, yang lain jangan berkecil hati ya, tetap semangat. Jadi lebih teliti lagi menjawab soalnya supaya nanti kalau kita belajar lagi ya nanti ada penghargaan tadi insya Allah ya, supaya lebih semangat ya, bukan semangat tapi semangat ya. Alhamdulillah ya, senang dapat hadiah, senang tapi nah alhamdulillah ya untuk LKPD sudah tolong kumpulkan satu LKPD-nya, satu saja yang dikumpulkan ke ibu ya. Ya. Yang kelompok yang lain mana? Yang itu satu saja. Satu saja. Yang itu sisanya itu ya untuk kalian belajar di rumah ya. Terima kasih. Nah, setelah kalian tadi berdiskusi kemudian menjawab soal bersama-sama, kira-kira menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini untuk materi fungsi? Apakah seru? Alhamdulillah. Terus mudah dipahami? Mudah. Dari video yang ditampilkan tadi ya, kemudian contoh-contohnya sudah jelas ya? Sudah. Kemudian dari soal-soal LKPD tadi lebih menambah pemahaman kalian tentang fungsi. Alhamdulillah. Nah, kemudian dari materi yang disampaikan, kemudian dari latihan tadi juga berkelompok, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian peroleh? Yo, ada yang mau menyimpulkan? Boleh? Nur Halimatus Sadiah, silakan. Apa menurut kamu kesimpulan hari ini yang didapatkan? Silakan. Ayo, boleh berdiri. Aulia Saputri ya? Oh ya, boleh. Fungsi disebut juga pemetaan. Ya. Fungsi relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Untuk himpunan asal disebut domain. Ya. Untuk himpunan tujuan disebut kodomain. Dan untuk daerah hasil disebut hange. Tidak apa-apa. Fungsi sudah tentu relasi, Ya. sedangkan relasi belum tentu disebut fungsi. Fungsi bisa dinyatakan dengan diagram Kartesius. Ya. Diagram panah Terus dengan himpunan pasangan berurutan dan juga grafik. iya. Beri tepuk tangan kepada Aulia Saputri. Ada tambahan lagi yang mau menyimpulkan? Tadi sudah disebutkan oleh Aulia Saputri pengertian dari fungsi, kemudian
tadi domain, kodomain dan range. Kemudian kalau apa tadi fungsi itu sudah pasti relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Karena tadi harus memenuhi syarat suatu relasi dikatakan fungsi. Ya, terima kasih untuk Alisa Putri. Alhamdulillah sudah kita simpulkan. Nah, kemudian silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu akan memberikan kuis atau soal untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian masing-masing ya. Kalau tadi kan berkelompok, dan sekarang individu. Ya, dilepas topinya atau masih tetap dipakai tidak apa-apa. Ya? Nah, ibu bagikan. Silakan tulis nama dan kelasnya masing-masing. Pak, jawab di atas ini. Tidak boleh membuka buku. Hah? Tidak boleh membuka buku. Masih ingat kan? Ingat. Dua soal ini kira-kira 5 menit selesai. Iya, silakan dikerjakan dulu. Tulis nama dan kelasnya, jangan lupa. Ya.
silakan dikumpulkan kalau ada yang sudah selesai. Ya, boleh dikumpulkan. Terima kasih. Ayo yang lain. Udah? Ya, kalau sudah silakan dikumpul. Ada lagi yang belum? Sudah. Aulia Saputri sudah? Udah. Sudah. Sudah, silakan dikumpul. Terima kasih. Sudah semua? Udah. Alhamdulillah. Nah ini nanti ibu nilai dulu, ibu koreksi, nanti ibu beritahukan nilainya ya. Nanti. Ya. Nah terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya itu materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang fungsi korespondensi satu-satu. Iya betul. Jadi setelah fungsi nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya itu adalah fungsi korespondensi satu-satu. Nah setelah selesai ini, kemudian untuk mengambil berkah pada hari ini ya tidak lupa sebelum mengakhiri pembelajaran marilah kita berdoa dulu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Ibu ucapkan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita semuanya mendapatkan ilmu dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.